Baiklah, kita akan memulai melakukan simulasi sederhana dari mesh yang juga sederhana yang sudah kita buat. Caranya kita membuka bagian setup ini, kita double klik ya, kemudian kita setting jumlah prosesornya. Untuk jumlah prosesornya ada 4, ini maksimum untuk ANSYS student. Kita start ya. Prosesornya ada 4 yang kita pergunakan supaya simulasinya lebih cepat. Nah, kalau sudah keluar ini tanda lebih besar ini ya, ini berarti kita sudah siap untuk melakukan persiapan simulasi. Tahapan simulasi ini dikenal dengan tahapan solving, atau kita akan menghitung aliran fluida menggunakan persamaan Navier-Stokes ya. Apakah Navier-Stokes itu untuk aliran laminer, ataukah Navier-Stokes yang ditambahi dengan model turbulen kalau alirannya adalah aliran turbulen. Ini kita baca dulu atau kita import dulu meshnya. Ini import mesh. Nah, tadi kita menyimpannya, kalau tempat saya tadi menyimpannya di dokumen ya. Ini extension filenya adalah yang .msh. Ini kita pilih yang .msh. Nah, tadi namanya adalah pipe. Kita pilih, kemudian kita oke. Nah, ini dia membaca meshnya ya. Nah, sampai keluar gambarnya. Nah, ini kalau sudah writing ya, ini berarti meshnya sudah berhasil dibaca. Nah, ini adalah meshnya ya, tampil punya satu inlet dan punya satu outlet, serta ini adalah selimut ya yang tadi sudah kita definisikan sebagai dinding. Nah, pendefinisian boundary condition itu bisa kita lihat di sini ya. Di setup ini ada boundary condition, kita klik plus. Nah, ini ada inlet, outlet, wall. Jadi inlet ini adalah bagian ini, bagian masuknya liquida. Kemudian outlet adalah bagian keluarnya liquida. Wall ini adalah dinding ya, dinding pipa bagian dalamnya yang berbentuk selimut silinder. Kemudian internal ini adalah domain perhitungan yang ada di dalam selimut ya, di dalamnya selimut ya, yang kotak-kotak kecil itu tadi di bagian meshing itu yang dinamakan dengan domain perhitungannya. Jadi ini internal. Nah, untuk melakukan simulasi kita awali dari yang paling atas ya. Setup, general, ini adalah bentuk solver yang akan kita pergunakan. Ini saya tidak menjelaskan lebih detail terlebih dulu. Kita pilih saja pressure base, velocity formulation-nya absolute, dan time-nya steady, dan kita tidak memperhitungkan gravity ya, dalam hal ini kita tidak memperhitungkan gravity. Nah, mungkin nanti di hal simulasi yang lain kita bisa menggunakan gravity. Kemudian kalau ini sudah oke seperti ini, kita masukkan ke model ya. Di bagian awal kita sudah menentukan bahwa kecepatan masuk fluida ya, adalah 0,05 meter per second ya. Nah, ini kita pilih dulu materialnya. Ini lompat dulu sedikit ya. Ini kita klik bagian material, kemudian ini material water liquidnya belum ada, kita ambil dari database dengan cara klik create, kemudian kita ke sini Fluent database ya. Nah, ini adalah komponen-komponen di database Fluent. Kita pilih water liquid, itu ada di bagian paling bawah, water liquid ya. Nah, ini muncul properti dari water liquid, density, specific heat, thermal, viscosity. Nah, untuk aliran
saja, maka yang berperan adalah density dan viscosity. Ini kemudian kita copy. Nah, ini muncul di sini. Sudah muncul water liquidnya. Kita close. Nah, ya, ini kita close juga. Nah, water liquid ini sudah ada. Nah, kalau kita klik atau edit, nah ini muncul ya. Caranya kita klik di water liquid, kemudian kita create atau edit, ini muncul density-nya. Nah, coba sekarang kalau kita akan menghitung Reynolds number-nya. Reynolds number akan kita hitung seperti ini. Insert equation ya. Reynolds number itu adalah rho dV per mu ya. Ini adalah mu water, ini rho water dV ya, D pipa ya, kemudian V inlet dalam hal ini ya. Ini water, ini rho, dan ini mu water. Ini coba kita ambil dari fluennya. Nah, ini fluennya tadi, nah ini ya 0,001. Satuannya adalah MKS. Nah, ini kemudian raw waternya itu juga ambil dari fluen. Kita bisa ubah-ubah ya, ini angka density, angka viscosity ini bisa kita ubah manual ya. Kemudian untuk diameternya adalah 0,00 0,0254 ya, bagi 1000 ya. Kemudian velocity-nya adalah 0,05. Nah ini coba kita hitung. Dibagi 0,001003. Nah ini ya, hasilnya adalah 1269. Jadi ini masih masuk zona laminer. Nah, ini masuk zona laminer.
sehingga kita akan menggunakan model aliran laminer. Caranya adalah kita ke model ini ya, ke model ini kita pilih bagian viskus. Bagian viskus ini adalah untuk memilih model aliran. Nah, ini kalau kita alirannya laminer ya kita pilih bagian laminer. Kalau yang sebelah sini sampai ke bawah ini adalah untuk aliran turbulen. Oke ya, ini sudah cukup di bagian model. Kemudian di bagian cell zone-nya. Cell zone ini adalah fluida yang ada di dalam pipa ya. Dalam hal ini adalah fluida yang ada di dalam calculation domain. Nah, ini kita setting ya, calculation domain kita ada satu ya. Kenapa ini kok namanya solid? Karena di sini namanya solid. Ini ya, namanya solid. Sehingga di sini munculnya namanya juga solid. Ini bisa kita edit. Saya besarkan. Ini kita edit, kita ganti namanya menjadi fluid ya. Terus ini material name-nya water liquid karena kita menggunakan air sebagai fluida kerja. Apply. Kalau sudah close. Nah, sudah. Ini sudah selesai untuk fluida kerja di dalam calculation domain. Selanjutnya kita melakukan setting inlet atau setting boundary condition ya. Kita mulai dari bagian inlet. Bagian inletnya tipenya adalah velocity inlet. Ini kita edit. Nah, ini kita tentukan velocity magnitude-nya. Tadi kita menentukan 0,005 ya. Apply. Kemudian outlet ini kita setting outflow. Outflow ini adalah boundary condition yang memodelkan aliran fully developed flow ya. Apply, close. Kemudian wall-nya tipenya adalah wall, tidak perlu kita ganti. Ini sudah selesai. Kemudian kita akan memilih metode diskretisasi ya, jadi mengubah persamaan diferensial itu menjadi persamaan aljabar biasa. Nah, ini namanya diskretisasi. Kalau di Fluent ini masuk di dalam menu method. Jadi scheme-nya adalah simple, kemudian gradiennya ini least square cell base dibiarkan, dan ini adalah standar, ini second order upwind ya. Pseudo time metodnya off ya, kita full steady state. Nah, kemudian ini adalah kontrol untuk koreksi errornya ya. Ini kita pergunakan default saja ya. Kemudian kita bisa melihat residualnya. Residual itu adalah errornya. Nah, errornya di sini kalau errornya ini sudah mencapai 0,001 ya perhitungannya selesai. Kalau kita tambahi lebih kecil seperti ini ya, berarti nanti perhitungannya akan selesai kalau mencapai 0,00001 untuk continuity ya. Oke. Kemudian ini sudah kita lakukan pemberian atau pemberian nilai awal ya. Di sini namanya initialization. Ini ada hybrid, ada standar. Kalau standar kita harus ngisi manual, tapi kalau hybrid Fluent akan menghitung atau mengestimasi nilai awal yang diharapkan nanti di dalam perhitungannya akan menjadi lebih mudah. Ini kita klik saja yang bagian otomatis, yang bagian hybrid initialize. Nah, ini di sini, nah ini melakukan inisialisasi.
Nah, sampai di sini kita coba menyimpan dulu sebelum kita melakukan simulasi. Kita simpan dulu ya dengan cara mengekspor ya, case and data. Ini saya simpan di sini. Ekstensinya bisa case.h5 dan .case ini adalah setting simulasinya, .dat ini adalah hasil simulasinya ya. Gitu. Ini oke. Kita klik oke, maka dia akan menyimpan ya, dua. Menyimpan setting simulasi dan menyimpan hasilnya. Hasilnya sudah ada karena kita sudah memberikan nilai awal ya. Nah, kalau sudah, kita bisa melakukan kalkulasi. Kita klik di run calculation. Nah, ini number of iterasinya misalkan kita setting 1000 ya. Jadi kalau dia sudah tercapai residualnya ya, sudah tercapai 1 min pangkat 5 atau 100.000, meskipun belum 100.000 iterasinya akan berhenti. Tapi kalau belum tercapai dan iterasinya sudah mencapai 1000, dia akan berhenti. Jadi mana yang tercapai lebih dulu. Ini sudah, tinggal kita calculate. Nah, ini adalah residualnya. Ini hasil kalkulasinya. Ini kita perhatikan di sini 10 pangkat min 3. Tadi kita setting residualnya harus mencapai 10 pangkat min 5. Nah, tercapai atau tidak itu tergantung dari mesh, kualitas meshing yang kita buat. Kalau kualitas mesh kita itu tidak bagus atau terlalu besar ukurannya, bisa jadi error yang kecil itu tidak bisa kita capai. Ini tercapainya adalah sekitar 1,3 kali 10 pangkat min 3. Jadi 1,3 dibagi 1000. Nah, ini ya, ini terlihat sudah datar. Kalau sudah datar ini berarti hitungannya sudah tidak berubah hasilnya. Nah, ini kita bisa stop di sini atau kita biarkan saja sampai 1000. Nah, ini kalau sudah bentar lagi sudah mencapai 1000, nah ini hitungannya sudah berhenti ya, calculation complete. Nah, kalau kita ingin melihat hasilnya, kita bisa melihatnya di bagian result. Ini diurut ya, ini ya, dari setup, solution sampai result. Misalkan kita akan melihat meshnya. Nah, ini kita lihat meshingnya ya. Kita lihat meshingnya, caranya ini each gitu ya. Nah, ini all. Nah, ini meshingnya. Ini sama dengan mesh yang ada di space claim yang sudah kita buat. Nah, ini ya, sama. Nah, ini sama dengan ini. Nah, sama ini ya. Ini juga tampak bidang ZX, yang di sini juga tampak bidang ZX. Nah, ini meshingnya. Ini kita close. Kita coba ingin mengamati kontur ya, velocity. Untuk mengamati kontur velocity kita buat sebuah plane ya, sebuah bidang pengamatan. Ini plane ya. Nah, ini ada plane surface. Misalkan kita mau mengamati yang ada di bidang ZY gitu ya. ZY ini X-nya 0 ya, tidak ada offset dari X. Nah, ini create. Nah, ini nanti kita punya yang namanya bidang. Nah, ini kalau kita amati di sini, nah ini ya, kita hanya ada muncul plane 3. Ini nama plane-nya tadi saat bikin bisa kita buat, kita bisa beri nama.
Kalau kita klik plane 3, maka yang tampil adalah nah ini mesh di plane 3 ya. Nah, untuk di Fluent ini kalau ingin menggeser pakai tanda ini diklik, diklik ya. Ini kita geser. Ini pakai klik kiri ya. Pakai klik kiri. Kalau ingin memutar pakai tanda yang ini. Ini kita lihat. Nah, ini kotak-kotak ya. Kotak-kotak. Sama untuk mengecilkan scrollnya maju, untuk membesarkan scrollnya mundur. Untuk menggesernya ini pakai klik kiri ya. Kalau di Swiss Acclaim kan pakai tombol, pakai scroll yang ditekan. Nah, kita coba misalkan ingin mengamati kontur velocity di bidang ini ya. Caranya kita ke kontur di sini, di bagian result ini kontur. Nah, kemudian kita mengamati velocity ya, bagaimana keadaan atau gambaran velocity yang ada di dalam pipa, khususnya di bidang ini ya. Kita klik plane ini, kita save display. Nah, ini adalah konturnya. Ini kontur velocity. Yang di sini sama semua. Kenapa? Karena di sini adalah boundary condition, yaitu sekitar 0,05 ya. Ini kita bisa ini ya. Kalau ingin datar, nah ini bisa di set seperti ini ya. Nah, ini enak. Nah, ini bagian inlet di sini. Kita geser ke sini dan kita besarkan. Nah, ini di bagian inlet. Ini adalah angkanya ya. Jadi angka konturnya ini kalau warnanya merah ya berarti sekitar 0,09, kalau biru 0, velocity-nya 0. Nah, velocity 0 ini ada di bagian dinding. Nah, ini kita lihat dia masih berubah kecepatannya. Berarti sepanjang ini kecepatan menurut arah Y itu kalau Y-nya beda, kecepatannya beda karena ini warnanya beda. Di sini kuning, di sini oranye menuju merah. Berarti selama dari sini sampai sini ini kecepatannya masih berubah ya. Berarti dia belum fully develop. Nah, ini kalau sudah merah, agak-agak merah ini, nah ini sudah hampir sama ya. Ini kemungkinan sudah fully develop. Caranya kalau kita ingin mengetahui fully develop atau tidak, kita mengamati kecepatan itu sepanjang suatu garis ya. Misalkan garis sumbunya, yaitu garis dari titik ini, titik awal di sini ya, 000 sampai dengan di sini. Di sini ini berarti titiknya adalah 0,1,0 ya. ZX-nya kan 0, tapi Y-nya yang di posisi sini adalah 1 meter. Jadi kita create line ya. Nah, ini muncul line. Nah, ini line-nya ini namanya bisa kita ubah ya. Tape-nya line, endpoint-nya, ujungnya awal itu di sini 000, yang di sini ya, yang di sini itu adalah 010. Ini kita create ya, kita close. Nah, ini muncul line ada di sini ya. Nah, coba kalau line itu nggak akan muncul gambarnya, profil gambarnya seperti ini karena dia garis, tadi tidak kelihatan. Untuk memunculkannya, untuk mengetahuinya kita menggunakan fasilitas plot ini ya. Di bagian result ini kita pilih plot, XY plot. Kita klik XY plot. Yang akan kita amati adalah velocity ya. Di bagian line ya.
itu. Ini coba kita setting, kita gambar. Nah ini keliru ya, ini plot directionnya Y bukan X. Ini kita plot lagi. Nah ini profilnya. Nah ini profilnya, kita plot lagi supaya awal. Nah ini nampak ya, ini adalah posisi 000 tadi ya, ini adalah posisi 010. Jadi ini di bagian inlet, ini di bagian outlet. Kita lihat di saat inlet itu kecepatannya settingnya adalah 0,05. Ini benar 0,05 ya. Nah di bagian outlet ya, sepanjang sumbu pipa itu profil kecepatannya ini. Nah ini kita lihat sepanjang dari inlet sampai outlet kecepatannya berubah terus. Nah ini berarti belum fully develop ya, belum fully develop ya. Nah ini apakah realistik atau tidak, sementara kita belum bisa ngambil kesimpulan, kita biarkan dulu saja. Nah coba meshingnya kita akan perbaiki ya, meshingnya kita perbaiki. Kalau meshingnya sudah kita perbaiki menjadi lebih bagus, apakah hasilnya sama dengan ini atau tidak ya, itu yang akan kita lakukan setelah ini, yaitu melakukan perbaikan mesh. Nah ini kita simpan lebih dulu ya, dengan cara file, export, cache and data. Ini kita beri nama ya, pipe. Ini kita edit ya, nah, beri nama lain, pipe simulasi 1 misalkan gitu ya. Nanti kita coba bandingkan kalau meshnya sudah lebih bagus, hasilnya bagaimana. Ini bisa kita buka lagi nanti. Oke ya. Oke, ini menyimpan. Kita bisa lihat di sini di workbench. Nah ini sudah cawang, berarti sudah oke ya. Misalkan ini kita ganti ya. Sebentar, ini namanya belum bisa kita ganti, nanti kita tutup dulu. Nah ini bisa kita tutup fluentnya. Fluent oke ya, calculation current calculation only oke. Nah ini nutup. Nah, ini fluentnya nutup. Kita double klik ya, maaf, ini kalau gini di sini kita double klik. Nah ini kita ganti namanya menjadi simulasi 1, enter. Nah ini demikian kita sudah berhasil melakukan proses simulasi sederhana. Sekian dulu.